Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tema Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam on Economic. Dalam hal ini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ahmad Saifullah. Yang kedua Sauki Aidi Rahman. Yang ketiga adalah Muhammad Haris Hanif. Dalam tema kali ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang roda perekonomian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tentang problema atau masalah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu tentang pendapatan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Saya sendiri akan menjelaskan tentang roda perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita ketahui, yang pertama kita ketahui yaitu tentang roda perekonomian. Roda perekonomian adalah suatu sistem penggambaran pola perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam roda perekonomian itu, kita bisa melihat tentang perekonomian pada era tersebut. Pada era tersebut, perekonomian mengedepankan tentang hikmah dari profil Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sukses menjadi seorang entrepreneur. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada salah satu kota yang memiliki mobilitas perekonomian yang sangat rendah, yaitu adalah kota Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW melakukan dasar-dasar keuangan syariah, dasar-dasar keuangan negara di kota Madinah, supaya mobilitas perekonomian di kota tersebut naik. Hal ini sangatlah spektakuler karena merubah atau meningkatkan mobilitas kota tersebut. Roda perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW masih menggunakan prinsip Al-Quran. Yang kita ketahui, Al-Quran adalah sebagai pedoman umat manusia dalam kehidupan, tetapi Al-Quran juga mengatur kita tentang perekonomian di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kita bisa melihat bahwa kita dilarang menghimpun dana dari orang lain secara paksa. Itu tidak diperbolehkan. Pada roda ekonomi, penimbunan dana atau uang itu akan mengakibatkan roda perekonomian itu tidak berjalan, karena siklus perekonomian itu tidak berputar dan akan mengalami suatu krisis. Solusinya yaitu adalah roda ekonomi bisa berjalan dengan baik ketika ada pendapatan negara dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, keuangan dan pajak sangatlah penting dalam hal ini. Tetapi pada zaman Rasulullah SAW yang sebagai kepala negara dan sebagai penanggung administrasi negara, Rasulullah tidak mempunyai gaji, maupun gaji dari negara maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tugas-tugas negara itu dilakukan secara gotong royong.
Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sauki, yaitu tentang problema yang dihadapi pada era Nabi Muhammad SAW atau tentang permasalahan yang dihadapi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Islam tidak menganggap kelangkaan sumber daya alam sebagai problema utama ekonomi pada sistem kapitalis atau sosialis. Walaupun Islam tidak membantah bahwa sumber daya itu relatif terbatas, akan tetapi alam memiliki persediaan sumber daya yang cukup. Kemudian permasalahan yang terjadi dalam sektor produksi mencakup pangan seperti beras, kedelai, minyak goreng dan lain-lain. Kemudian permasalahan pada sektor pertanian dalam hal kurangnya alokasi dana pembangunan yang tidak memadai sehingga dapat menghambat terjadinya proses tolak ukur ekonomi. Sehingga pembangunan wilayah perkotaan yang tidak sesuai dapat menjadi penghambat lemahnya produksi pangan, baik itu dalam hal volume produksi maupun distribusi produk. Sehingga hal ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad. Kemudian permasalahan lainnya adalah ketika pada masa berdirinya negara Madinah itu belum memperoleh pendapatan ataupun pengeluaran negara. Sehingga Rasulullah itu mempunyai ide bahwa untuk memperoleh pendapatan, setiap warga atau masyarakat di negara Madinah harus membayar pajak, yaitu jizyah dan bea cukai berupa 1 dinar setiap bulan. Kemudian juga untuk pajak itu bisa dibilang harus rutin dibayarkan. Kemudian juga Rasulullah membuat sebuah kebijakan bahwa setiap tawanan yang ingin tebus itu harus membayar 4.000 dirham. Sekian presentasi dari saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan di masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya, pada tahun awal-awal sejak dideklarasikan sebagai sebuah negara Madinah, hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah. Pada setiap bulan Ramadan, besar zakat ini adalah 1 sok. Bisa kurma, tepung, keju lembut atau kismis atau setengah sok gandum. Untuk setiap muslim, baik budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, serta dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat mal atau harta pada tahun ke-9 Hijriah. Sebelum diwajibkan zakat bersifat sukarela, yaitu hanya berupa komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum. Pendapatan lain yang diperoleh kaum muslimin pada masa awal pemerintahan ini berasal dari tebusan para tawanan perang Badar. Rasulullah SAW menetapkan uang tebusan sebesar 4.000 dirham untuk setiap tawanan perang. Hingga awal tahun ke-4 Hijriah, pendapatan sumber daya negara masih sangat kecil. Ya, di antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dan usr. Oleh karena itu, pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan atau pengeluaran umum negara. Untuk pengeluaran umum negara, selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya yang bersifat sekunder. Di antaranya adalah uang tebusan tawanan perang, khususnya perang Badar. Yang kedua, pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Mekah untuk pembayaran. Di diat kaum Bani Juzimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham. Kums atau rikas atau harta karun
amwal fadilah, yaitu harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Selanjutnya wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama. Selanjutnya nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya raya, zakat fitrah, bentuk sedekah dan lainnya. Nah, itu tadi di atas beberapa penjelasan serta contoh pengeluaran yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 kelompok kami. Bila masih banyak salah itu datangnya dari kami, dan mungkin ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi piknik bersama ayah, bawa apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.